Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala sairil umam. Wassalatu wassalamu ala khairi imam Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi fi ta'aqubil layali wal ayyam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan min al-bahri aw rashfan min ad-diyami. Yang kita hormati Imam Masjid Nurdin, semoga Allah Subhanahu wa taala menjagakannya dan selalu mensehatkannya dan memberkahinya. Yang kita muliakan para alim ulama, guru-guru kita yang hadir dalam kesempatan ini, para salihin, orang-orang tua kita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diantaranya berkat mereka juga hujan masih diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampunkan dosa-dosa kita, menutupkan aib-aib kita di dunia dan akhirat, dan menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan keselamatan serta kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pada minggu yang sebelumnya telah kita pelajari beberapa hal terkait syarat sah dan juga sunnah yang kita kerjakan dalam puasa. Salah satunya adalah bahwa kita dilarang untuk berpuasa setelah nisfu Sya'ban bagi orang yang tidak menyambungkannya dengan puasa yang sebelumnya. Tetapi kalau dia sudah melazimkan puasa Senin Kamis atau puasa Daud, ataupun ada berpuasa sebelum bulan Sya'ban, ataupun pada nisfu Sya'ban dia berpuasa lalu menyambungkannya dengan 16 Sya'ban, lalu menyambungkannya dengan 17 Sya'ban, atau dia mulai berpuasa dari 15 Sya'ban menyambungkan ke 16 Sya'ban, menyambungkan ke 17 Sya'ban, maka boleh. Tetapi jika dia misalnya berpuasa pada nisfu Sya'ban, pada tanggal 16 dia puasa juga, pada tanggal 17 dia tidak berpuasa, maka selanjutnya haram atasnya berpuasa kalau sempat terputus. Tapi kalau dia Senin Kamis sebelum Sya'ban atau awal Sya'ban sudah dia lakukan, maka boleh sampai nanti akhir Sya'ban. Bagi yang puasa qadha boleh, yang ada ketinggalan, misalnya ibu-ibu ada kesempatan sebelum Ramadan ini untuk membayar puasa-puasa yang tertinggal, maka boleh dikerjakan setelah nisfu Sya'ban. Tapi bagi kita secara umum, kalau sudah nisfu Sya'ban, jika ingin berpuasa, puasa terus atau terhenti sampai batas mana. Jika sudah terhenti, tidak boleh lagi melanjutkan sampai ujung dari bulan Sya'ban. Kita masuk lagi setelah sunat-sunat puasa, maka makruh puasa ada berapa? Banyak. Setengahnya mubalaghah pada air berkumur-kumur dan pada memasukkan air ke dalam hidung. Jadi makruh hukumnya di pagi hari itu berkumur-kumur, yang macam kita kumur-kumur nian tu ya. Makruh juga memasukkan air ke dalam hidung secara mubalaghah, macam kita biasa. Jadi sedang-sedangkan sedikit. Termasuk juga makruh merasai makanan. Lawan dari yang sunnah kemarin ya, meninggalkan merasai makanan, maka makruh jika kita melakukan mencicipi makanan. Dan di antaranya juga berbekam, dan di antara juga mengunyah-ngunyah suatu makanan.
walaupun tidak dimasukkan ke dalam perut. Apakah yang dikunyah? Pemakanan, apa pena, apa karet-karet digigit-gigit, itu ya, makruh. Dan setengahnya juga bersiwak setelah gelincir matahari hingga tenggelam matahari. Jadi kalau sudah waktu zawal, waktu zuhur sampai maghrib, itu makruh bersiwak. Maksudlah sikat gigi. Ini sebenarnya kita menyahuti, walaupun mungkin kita tidak memahaminya dengan logika kita, tapi ada sabda Rasulullah SAW yang berbunyi la khulu fi fammis shaim, bahwa mulut orang yang berpuasa itu atyabu indallah, lebih harum di sisi Allah, min rihil misk, daripada bau minyak kasturi. Itu hakikatnya. Tapi kalau secara zahir jangan nak coba-coba gitu deh. Lain kalau aslinya kan kita yang sama-sama dalam fakta kehidupan, tapi hakikatnya sangat wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi makruh bersiwak. Maksudlah sikat gigi juga. Kalau pagi berarti tidak makruh, jadi selama sederhana. Jangan mubalaghah, jangan berlebihan. Berapakah perkara yang membatalkan puasa? Yang membatalkan puasa itu 12 perkara. Yang pertama, memasukkan sesuatu ain itu benda, ke dalam rongga badan yang terbuka, jika sedikit sekalipun, seperti satu biji, ini bahasa Mekah, sim-sim macam kismis itu ya, atau biji minyak. Batal puasa. Jangan nak coba-coba masukkan benda ke dalam rongga yang terbuka. Apa dia rongga terbuka? Mulut masuk ke dalam, hidung masuk ke dalam, telinga masukkan ke dalam. Apa saja yang sifatnya dimasukkan ke dalam rongga yang terbuka itu membatalkan puasa. Yang kedua, menyengaja muntah jikalau yakin tidak masuk kembali sesuatu daripada muntahnya ke dalam perut sekalipun. Awak nak muntah, dimuntahkan, ya? Sengaja nak dikeluarkan isi perut, walaupun tidak menelan balik, batal jika itu sengaja. Lain kalau tidak sengaja. Orang mabuk perjalanan misalnya, muntah, itu tidak ada batal. Tapi kalau yang menyengaja, batal. Yang ketiga, jima', berhubungan badan dengan suami istri dengan sengaja, dan jika tidak keluar mani sekalipun. Ini di siang Ramadan tentunya dulu ya, di siang Ramadan. Maksudnya jima' di siang Ramadan, walaupun tidak keluar mani. Yang keempat, keluarnya mani dengan jalan bersuka-suka, seperti berpeluk cium dengan sengaja. Yang pengantin baru nak hati-hati dikit, ya. Kadang ada juga adat ni agak nak hati-hati dikit. Sudah nak dekat puasa mulai banyak yang kahwin. Dekat, mestinya kan habiskan puasa dulu. Bulan Syawal ikut Nabi menikah dengan Aisyah bulan Syawal, ya. Tak tahan lagi aku Pak. Okeylah. Tapi nak hati-hati, jangan sampai siang Ramadan itu berhubungan. Nanti dalam keterangannya, suami nanti yang wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau batal di antara satu harinya, ngulang dari awal. Dalam hal ini suami yang disalahkan. Ibu-ibu dianggap
dimaafkan karena ada laki yang nanggung. Adapun keluarnya dengan tiada jalan bersuka-suka seperti mimpi hidup siang Ramadan lalu mimpi basah, ada batal lah ya. Cuman wajib mandi junub, mandi hadas besar wajib. Yang kelima, batal juga jika ada terjadi gila walaupun hanya satu lahzah, 1 menit sekalipun. Aduh gila, katanya dalam sehari itu terjadi gila. Allahu a'lam macam mana bentuk gila sebentar itu ya. Gila betul. Tapi kalau gila cek-cek dah batal lah. Ini gila betul. Yang keenam, pitam sepanjang hari, pingsan maksudnya ya. Orang yang pingsan panjang harinya. Yang ketujuh, yang mabuk sepanjang harinya. Mabuk dia sepanjang hari itu. Cuma orang minum, habis minum dia mabuk, tak sadar artinya. Bukan mabuk mual, bukan mabuk tak sadar ya. Batal puasanya. Yang kedelapan, wal'iyadu billah, semoga Allah melindungi kita dan menjauhkan murtad, keluar daripada agama Islam, baik dengan keinginan hati maupun dengan perkataan atau perbuatan. Sedang puasa tiba-tiba aneh-aneh naudzubillah min dzalik. Yang kesembilan, batal jika kedatangan haid atau nifas. Yang kesepuluh, batal karena melahirkan beserta dengan basah, ada air yang keluar. Ingin tahadus bin nikmah sedikit, tapi mungkin ini banyak juga terjadi pada orang lain. Anak saya yang nomor 2 itu yang laki-laki, Muhammad Uwais Al-Qarani, lahirnya kering, ini bersih tanpa air sedikit pun. Ada juga ternyata kejadiannya itu ya, yang lahir bersih tanpa ada air ataupun darah sedikit pun. Wallahu a'lam. Kemudian yang ke-11, batal jika berbuka dahulu belum saatnya dia buka, daripada yakin atau sangkanya yang kuat bahwa matahari telah tenggelam. Dia yakin dengan keyakinan yang salah lalu berbuka padahal baru jam 5 petang. Jam 5 petang lah buka. Apa buka? Yakin sudah ya. Batal. Yang ke-12, batal memasukkan ujung jari pada dubur atau faraj hingga melampaui batas yang wajib membasuh akan dia tatkala istinja. Jadi waktu kita buang hajat, apa yang wajib saja dibersihkan, dia batas yang wajib saja. Ada riwayat boleh sedikit saja memasukkan anak jari kita, bahagian, mohon maaf, bagian dubur yang bagian yang kira-kira jika kita duduk dia bisa terlihat. Tapi kalau untuk memasukkan jari sepenuhnya itu batal. Tapi nanti ada bab daruratnya. Kalau darurat lain ya, karena ada sakit. Kalau tidak macam gitu tak mau keluar misalnya ya. Misalnya ada orang yang kena bawasir, itu secara umum ada daruratnya. Itu pun dilihat hajatnya. Kalau tidak berhajat batal. Tapi kalau terpaksa melakukannya, itu ada persoalan yang dipakai kaidah lain, ad-darurah tubihul mahdhurat. Yang darurat itu membolehkan yang tadinya tidak dibolehkan. Tapi kalau secara umum kalau tidak ada masalah, jangan ada cucuk-cucuk, batal puasa kita. Itu 12 yang membatalkan puasa. Ini yang zahir.
Tapi kalau kaji yang lebih halus lagi, kalau kita dengan ilmu tasawuf berdasarkan hadis Nabi, banyak yang membatalkan pahala puasa. Membatalkan puasa ini fikihnya. Yang ngeri ini membatalkan puasa, pahala puasa. Awak puasa itu sahlah, tapi tidak dapat apa-apa. Nah, kata Nabi, kam min shaimin, betapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, tak dapat apa-apa illa al-ju' wal 'atash, yang dia dapat hanya lapar dan dahaga saja. Tak dapat menahan dusta, tak dapat menahan mengomongi orang lain, tak dapat menahan memaki-maki orang, tak dapat menahan diri memarah-marahi orang. Nah, itu membatalkan puasa. Termasuk tadi yang nyeleneh pikirannya kotor, gitu ya, memandang dengan syahwat, itu kan tidak nampak secara zahir, tapi secara batin dia dapat membatalkan. Nah, itu pun kita nak berhati-hati juga. Namun secara fikih yang membatalkan tadi yang kita sebutkan ada 12 perkara. Kemudian terkait air liur. Nah, ini air liur ini kan jadi masalah juga ketika berpuasa. Ada 2 macam. Air liur yang berada di tempatnya, yaitu mulut. Yang kedua, air liur yang mengalir di sela-sela gigi yang masih ada ketinggalan sisa makanan, bercampur air liur tersebut dengan makanan tersebut. Nah, misalnya kita makan permen atau makan asam-asaman, asam Jawa, isap-isap asam Jawa itu ya. Nah, ternyata nanti di pagi hari asam Jawa itu masih ada. Jadi bercampur dengan air liur, waktu nelan air liur itu terasalah masa-masa manis asam Jawa karena masih ada asam Jawanya. Itu ada persoalan. Apakah hukumnya? Untuk yang bagian pertama, air liur yang biasa, yang normal, hukumnya tidak batal puasa dengan menelan air liur tersebut. Karena hajat kita tidak mungkin itu ya alami. Nelan liur, majam mato, itu memang alami kita. Jika suci dan bersih, artinya tidak bercampuran dengan makanan-makanan, sekalipun setelah dihimpunkannya. Dan begitu pula bahwa air liur itu jika dikeluarkannya atas lidahnya, di dalam lidah masih dalam mulut, ya, lalu ditelannya, maka tiada batal puasanya karena tidak keluar dari posisinya. Lagi pula sulit untuk kita menghindarinya. Air liur kita kan ada dalam mulut. Adapun air liur yang telah mutanajjis, seperti bercampur dengan gusi yang berdarah, apabila ditelannya maka batal puasanya. Gigi kita berdarah, kumur lah, ya, kumur, buang dulu. Yakinkan bahwa tidak bercampur lagi kalau kita tertelan air liur. Kemudian, adapun air liur yang bercampur dengan sesuatu yang suci, sama ada air atau yang lainnya. Misalnya habis berkumur-kumur, ada bekas air itu masih. Atau juga seperti orang yang ingin memasukkan benang ke dalam jarum, lalu kan dimasukkannya ke dalam mulutnya, itu ya, lalu berubah air liurnya dengan warna benang tersebut. Dan seperti bersiwak ia dengan siwak yang basah, sehingga basahan dari siwak itu bercampur dengan air liurnya. Basahan tersebut bercampur dengan sesuatu. Di siwak itu ada sesuatu, ya, kayu-kayunya itu mengeluarkan air dan rasanya ada, maka batallah puasanya jika dia menelan air liurnya tersebut.
Jadi hati-hati juga kita habis berkumur-kumur itu yakinkan dulu sudah selesai secara umum. Itulah mungkin malam hari ini yang kita sampaikan. InsyaAllah pelan-pelan nanti akan kita sambung lagi pada minggu yang berikutnya, karena masih banyak lagi yang terkait dengan yang membatalkan puasa ini. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna wa aghnina min al-faqri fi lutfin wa afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.